Ya, untuk mengetahui bagaimana suasana perayaan Lebaran di tengah gempuran serangan Israel di wilayah Gaza, kita telah terhubung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Fikri. Selamat siang waktu Gaza, Mbak. Ya, bagaimana kabar di sana, Mas? Alhamdulillah kabar kami baik dan juga relawan Mercy saat ini dalam keadaan sehat dan total WNI saat ini memang berjumlah 9 WNI ya dari relawan Mercy, baik dari tim kemanusiaan dan juga tim medis yang memang sampai hari ini masih terus bertugas di rumah sakit yang masih ada di jalur Gaza. Baik, Mas Fikri bisa diceritakan bagaimana suasana perayaan Lebaran di sana? Ini Mas Fikri sedang berada di kota apa? Saat ini saya masih mengungsi di tempat yang sama di sebuah sekolahan, ya sekolah sini namanya di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, dan memang alhamdulillah juga kemarin kami juga bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid yang masih tersisa yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Namun pada Idul Fitri ini tentunya sangat berbeda dengan tahun lalu, di mana masyarakat bisa merayakan sholat Idul Fitri ini atau bisa merayakan hari kemenangan mereka bersama, berkumpul dengan para keluarga mereka, sahabat mereka, dan juga teman mereka. Namun berbeda dengan tahun ini, banyak keluarga mereka yang sudah meninggal ataupun syahid, dan juga banyak teman atau sahabat mereka yang sudah meninggal, sehingga mereka tidak bisa merayakan dengan keluarga tercinta mereka. Dan juga banyak masyarakat juga yang tidak bisa melaksanakan sholat di masjid-masjid, karena kita tahu bahwa masjid-masjid juga sudah banyak mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan maupun hancuran total, sehingga banyak yang tidak bisa digunakan, sehingga masyarakat terpaksa hanya bisa menggunakan fasilitas halaman masjid maupun lapangan-lapangan terbuka untuk mereka melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan pada kemarin memang pada menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri cuacanya cukup mendung dan juga hujan cukup lebat, sehingga masyarakat juga banyak yang kehujanan, tapi mereka tetap tidak putus asa dan masih bersemangat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sampai pada akhir. Dan kondisi di jalur Gaza pada hari setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri pun masih belum jauh berbeda, di mana serangan-serangan Israel masih terus dilancarkan, sehingga banyak korban-korban yang terus berjatuhan sampai hari ini. Ya, kami mendengar bahwa di sana keadaannya sangat memprihatinkan, suplai makanan terbatas. Bagaimana kondisi warga di sana dan bagaimana mereka bertahan di tengah keterbatasan? Ya, sebenarnya mereka memang mereka saling menguatkan satu sama lain, mereka saling mensupport satu sama lain agar mereka bisa kuat menjalankan kehidupan mereka di bawah agresi militer Israel. Dan kalau kita bicara dengan tradisi pada Idul Fitri, sebenarnya hampir sama dengan negara-negara umat muslim lainnya, di mana mereka setelah melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah, mereka berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka ataupun bersilaturahmi dengan kerabat ataupun sahabat-sahabat mereka. Namun tidak dengan pada tahun ini, mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka karena banyak anggota keluarga mereka yang sudah meninggal, dan juga mereka banyak juga mereka yang sudah kehilangan rumah atau rumah mereka sudah hancur, sehingga terpaksa mereka harus tinggal di tenda-tenda pengungsian yang kita tahu bahwa sangat sulit sekali mereka tinggal di sana. Ketika hujan turun mereka kedinginan, ketika musim panas datang mereka sangat kepanasan, dan sampai detik ini mereka juga masih sangat sulit untuk mencari air bersih, bahan pangan, ataupun tempat tinggal yang memadai dan juga tempat tinggal yang aman, karena sekali lagi tidak ada tempat yang aman dari yang ada di seluruh jalur Gaza, sehingga mereka terpaksa atau hanya menguatkan diri satu sama lain untuk bisa menjalani kehidupan mereka di bawah serangan militer Zionis Israel. Sejauh ini bantuan terus berdatangan, apa saja jenis bantuannya dan apakah sudah tercukupi kebutuhan? Ya, memang pada bulan suci Ramadan ini memang cukup berbeda dengan sebelum bulan suci Ramadan ini datang, di mana sebelum Ramadan bantuan yang masuk ke jalur Gaza hanya berjumlah 50 sampai 100 truk saja yang masuk
Namun pada bulan suci Ramadan ini alhamdulillah memang saya mendapatkan informasi dari media lokal bahwa ada 300 truk yang hampir setiap harinya masuk ke jalur Gaza dengan jenis bantuan-bantuan bermacam-macam. Ada makanan-makanan kaleng, ataupun ada pampers, ataupun ada pakaian-pakaian, ataupun bantuan-bantuan lainnya. Namun sekali lagi, walaupun 300 truk hampir setiap harinya masuk ke jalur Gaza, namun penduduk yang ada di jalur Gaza ini ada 2,5 juta warga, sehingga bantuan-bantuan ini sebenarnya masih belum bisa merata untuk kesebar atau dibagikan ke masyarakat-masyarakat, sehingga bantuan ini sebenarnya memerlukan 500 sampai 1.000 truk bantuan ya, untuk memenuhi masyarakat-masyarakat yang ada di jalur Gaza yang saat ini mereka sedang mengalami krisis-krisis seperti yang saya sebutkan tadi, krisis air bersih, krisis air minum, ataupun krisis pangan, ataupun krisis-krisis lainnya seperti krisis tempat tinggal. Dan bantuan ini masih belum cukup sekali lagi, dan semoga kita masih terus bisa menyalurkan bantuan-bantuan kita ke saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza yang memang sampai saat ini masih membutuhkan. Baik, ini untuk bantuan untuk warga di Gaza. Bagaimana kalau relawan sendiri? Apakah Anda dan relawan-relawan lain tercukupi kebutuhannya? Kemudian bagaimana bertahan hidup di Gaza di tengah gempuran dari Israel? Ya, kami pun memang bertahan hidup benar-benar dengan seadanya ya. Kita tidak memiliki tempat tinggal yang aman, karena kita juga sebagai pengungsi sebenarnya, karena kami relawan Mercy sebenarnya mempunyai wisma di jalur Gaza bagian utara, di mana memang ketika relawan-relawan datang itu mereka akan menginap di kota Beit Lahia, jalur Gaza bagian utara, persis di belakang rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Namun sekali lagi kami sudah melakukan evakuasi dari Gaza Utara pada tanggal 22 November tahun 2023 lalu, sehingga kami juga sehingga kami juga sebenarnya sama seperti para pengungsi, kita juga mengungsi di sebuah sekolahan yang di sekolahan ini terdapat 2.000 pengungsi. Di dua sekolah ini ada 2.000 pengungsi, sehingga di mana ada tempat yang dipadati oleh masyarakat pun memang kondisinya cukup kumuh, dan tapi kita mau tidak mau harus bertahan hidup dengan kondisi yang seperti ini yang sangat sulit, dan kita hanya bisa bertawakal atau berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berharap semoga perang ini cepat berakhir, sehingga kita juga nanti bisa kembali lagi ke jalur Gaza bagian utara untuk merenovasi rumah sakit Indonesia, dan akan segera kita operasikan kembali, karena memang rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara itu sangat-sangat penting dan sangat rumah sakit yang cukup besar untuk menangani korban-korban, baik korban luka-luka maupun korban perang maupun korban yang terjalur atau terjangkit penyakit menular. Baik, terima kasih Mas Rifki Rofiul Haq, relawan Mercy di Gaza. Selamat bertugas dan semoga sehat, aman selalu beserta rekan-rekan relawan yang lain. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore, Mas. Sama-sama.